Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk merayakan hari kemenangan kita atas maut. Sebab Yesus dia telah mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari kutuk hukum dosa. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita, sementara dirawat di Rumah Sakit Jember Klinik. Hari Rabu malam sempat sakit, kemudian dirawat dan hari Sabtu sore jam segini ini bisa pulang. Tetapi tadi siang ada rasa sakit lagi, kemudian sempat sedikit kejang, jadi kami larikan ke rumah sakit. Tolong doanya, ya, mungkin tidak perlu rame-rame mengunjungi sebab butuh istirahat, yang penting didoakan supaya segera pulih dan sehat kembali. Amin. Puji Tuhan. Mari malam ini kita bersama-sama belajar lagi dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini mengandung pesan yang sangat kaya. Ayat-ayat ini mengandung pesan yang sangat berharga, yang sangat dalam bagi setiap kita orang percaya. Namun demikian saat ini saya hanya akan fokus pada pesan Tuhan tentang panggilannya kepada setiap orang yang percaya untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Bapak Ibu, saya mau menegaskan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Siapa yang melayani Tuhan di sini? Boleh angkat tangan. Oh, 1, 2, 3. Banyak yang nggak angkat tangan ya. Saya serius ini. Saya angkat tangan dua-dua. Siapa yang melayani Tuhan di ruangan ini? Loh, tetap juga nggak banyak yang angkat tangan. Bagi yang angkat tangan puji Tuhan, bagi yang tidak angkat tangan mungkin malu-malu kucing. Tapi bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, saya mau menegaskan bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan Yesus Kristus yang melayani, firman Allah mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bahkan dia tidak hanya melayani tetapi sampai menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita mengikut Yesus yang melayani itu,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan taat kepada Bapa, melayani kita sampai mati di atas kayu salib. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengikut Dia, maka kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melayani gerejanya. Mari pada malam hari saya harap kita mau dengar-dengaran terhadap panggilan Tuhan ini, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca teks ini, kita bisa melihat bahwa gereja itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Gereja itu selalu diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan, seperti yang dihadapi oleh gereja mula-mula ini, saudara ya. Di tengah-tengah perkembangan mereka yang begitu luar biasa, ternyata ada masalah, ternyata ada persungutan, saudara. Tetapi puji Tuhan, masalah dapat diselesaikan kalau seluruh komponen gereja, mulai dari pemimpinnya, semua anggota jemaatnya mau mengambil tanggung jawab pelayanan. Amin. Amin. Kalau ada masalah di dalam persekutuan kita malam hari ini, saudara, kalau pemimpinnya, kalau pendetanya, para pelayan-pelayan dan semua jemaat mau bergandeng tangan dan mengambil bagian tugas untuk melakukan pelayanan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ini yang kita lihat di dalam kehidupan gereja mula-mula ini, saudara. Ada masalah, gereja terancam pecah karena permasalahan itu. Tetapi pemimpinnya, para rasul, dan seluruh anggota jemaat mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing. Dan apa yang terjadi? Masalah itu selesai. Dan gereja tetap bersatu, bahkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan. Bahkan gereja terus berkembang sampai para imam itu banyak yang menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu mau melihat pekerjaan Tuhan maju? Amin. Saya ingin melihat pekerjaan Tuhan maju. Dan tentunya ini adalah kehendak Tuhan. Allah mau pekerjaannya berkembang. Maju dalam artian, saudara, Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maju, bertambah jiwa-jiwa yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mari kita sama-sama menginginkan hal yang sama seperti yang Tuhan inginkan. Kita mau gereja Tuhan maju, dan untuk itu mari kita memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Bapak Ibu mau? Amin. Saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita untuk senang-senang sendiri, tapi Dia membangun gerejanya. Dia memperlengkapi kita dengan para rasul, nabi, guru, pengajar, penginjil, gembala untuk apa? Untuk memperlengkapi kita dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Semua kita adalah hamba-hamba Allah yang harus melayani Dia dan melayani gerejanya untuk kemuliaannya sampai Dia datang kembali. Sekali lagi, saudara, teks ini mengungkapkan pelajaran yang sangat penting tentang kepemimpinan, tentang pelayanan semua orang percaya, karena kita adalah imamat yang rajani, kemudian dan tentang keseimbangan antara pelayanan rohani dan pelayanan jasmani. Perhatikan, kepemimpinan, pelayanan semua orang percaya, dan keseimbangan antara hal rohani dan yang jasmani. Dan melalui teks ini, saudara, Tuhan memanggil kita untuk kita mengenali peran kita di mana. Bapak Ibu pernahkah berpikir kedudukan Bapak Ibu di gereja ini di mana? Peran Bapak Ibu di mana untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Mari kita belajar, saudara. Belajar tentang hal ini dalam gereja mula-mula, di mana kita melihat bagaimana merespon tantangan yang mereka hadapi, dan mereka boleh mengatasinya oleh karena mereka bersatu dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia masing-masing. Nah, pertama perhatikan, saudara, ada masalah di dalam gereja, saudara. Ya, pertumbuhan gereja Kristen mula-mula ini sungguh luar biasa.
Ini menandakan pekerjaan Roh Kudus yang hebat, sebab gereja lahir setelah Pentakosta, dan setelah itu jemaat ditambahkan 3.000 jiwa menjadi 5.000 jiwa, dan terus bertambah bahkan sampai pasal yang ke-6 ini. Setelah ada konflik dan konflik itu diselesaikan, jemaat terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Tetapi pertumbuhan gereja tidak berarti tanpa kesulitan. Pertumbuhan gereja tidak berarti tanpa tantangan. Bahkan justru pertumbuhan gereja sering kali membawa tantangan baru yang harus siap dihadapi oleh gereja Tuhan. Kita membaca tadi ada timbul persungutan, saudara, karena orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ini adalah kaum Helenistik, mereka hidup dalam budaya Yunani, saudara. Mereka bersungut-sungut sebab apa? Sebab pelayanan terhadap janda-janda orang Yahudi berbahasa Yunani ini dalam tanda kutip merasa diabaikan. Dan ternyata persungutan ini sah, saudara. Dan para rasul menerima itu, dan sehingga para rasul memanggil semua jemaat untuk menyelesaikannya. Nah, ini bukan masalah yang sepele, saudara ya. Karena kita melihat ada orang Yahudi berbahasa Yunani, ada orang Yahudi yang berbahasa Aram pada waktu itu. Ini bukan sekedar soal pembagian makanan, tetapi ada masalah yang lebih dalam, yaitu masalah perbedaan budaya, masalah perbedaan bahasa. Dan ini telah menciptakan perpecahan, menciptakan jarak, sehingga memungkinkan adanya peluang perpecahan gereja. Bapak Ibu, ini masalah. Gereja ini menjadi besar, tetapi terbagi menjadi dua kelompok. Jemaat Ibrani berbahasa Yunani, jemaat Yahudi berbahasa Yunani, dan jemaat Yahudi berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram, saudara. Dan dari situ kita melihat gereja menghadapi tantangan yang sangat besar. Bukankah gereja memberitakan Injil keselamatan? Gereja memberitakan kasih, gereja itu memberitakan persatuan, gereja itu memberitakan kesetaraan di dalam Kristus, tetapi kasih yang diberitakan, persatuan yang didengungkan, dan kesetaraan itu mendapatkan tantangan pada waktu itu. Mereka berselisih antar suku, antar budaya, saudara. Ini masalah yang sangat besar. Nah, akankah para rasul menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa semua anggota itu dapat terlayani dengan baik, saudara? Dapat dilayani secara setara, tidak membeda-bedakan budaya. Atau apakah para rasul dan jemaat akan membiarkan perpecahan ini semakin parah sehingga menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan? Tetapi sungguh luar biasa, saudara, kita membaca bahwa para rasul merespon dengan tepat. Para rasul merespon dengan baik, saudara. Ya, para rasul mengumpulkan seluruh jemaat untuk memecahkan masalah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana para rasul menghadapi tantangan perpecahan akibat budaya yang akan menghambat kemajuan pekerjaan Tuhan. Perhatikan bahwa menghadapi ketidakpuasan atau persungutan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu, saudara, para rasul tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat, ini luar biasa. Saya melihat ada kepekaan pastoral yang luar biasa. Ada dedikasi yang luar biasa dari para rasul untuk menjalankan misi gereja yang paling penting. Dengan mengumpulkan orang-orang percaya itu, saudara, kita melihat bahwa masalah itu sah dan harus diselesaikan dengan baik. Tentunya dengan menekankan pentingnya pelayanan yang seimbang antara yang rohani dan yang jasmani. Saudara, ini harus diperhatikan. Yang rohani itu harus balance dengan yang jasmani. Tidak boleh timpang. Dalam gereja perlu pelayanan rohani, juga butuh pelayanan jasmani, saudara. Perhatikan bagaimana para rasul menggarisbawahi panggilan utama merekanya. Ya, panggilan utama mereka. Kami tidak merasa puas kalau kami harus melalaikan pelayanan firman dan doa. Sekalipun masalah distribusi sembako ini, saudara ya, itu penting, tetapi para rasul tidak mau bahwa perhatiannya akan dialihkan kepada pelayanan meja dari pelayanan doa dan pelayanan firman.
Ini bicara soal prioritas pelayanan, ini bicara soal karunia pelayanan, bahwa memang tugas utama rasul adalah melayani firman dan berdoa. Bapak Ibu, kadang saya seringkali dengan kritik, jujur aja ya, saya cerita aja. Khotbahnya monoton, khotbahnya temanya gitu-gitu aja, khotbahnya lama. Saudara mempersiapkan satu khotbah itu tidak butuh 1 jam, 2 jam, tapi bisa belasan jam untuk menyiapkan satu khotbah ini. Saya berminta dibelas kasihani, tetapi ini bicara soal panggilan tanggung jawab. Tugas saya adalah melayani saudara dengan firman. Amin. Mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau diganggu dengan kesibukan-kesibukan yang jasmani, maka saya kurang waktu untuk berdoa, saya kurang waktu untuk membaca, saya kurang waktu untuk merenungkan firman, saya kurang waktu untuk mempersiapkan khotbah-khotbah yang seperti ini. Ada seorang teman saya mengamati video saya, saudara, di live streaming kita. Pak Doni ini khotbahnya seri ya? Iya, aku ndak kuat wis. Loh apa enggak kuat? Nyiapkan per topik, urut itu, mempelajarinya itu butuh waktu bagaimana? Ya, itu tugas saya. Saya tidak mau mengkhotbahkan hanya ayat-ayat itu aja. Ada 10 ayat yang saya sukai, nanti minggu ini, minggu 2, 10, terus balik lagi situ lagi, balik lagi. Wah, saya enggak memberi makanan rohani yang baik. Bapak Ibu, menikmati makanan rohani yang saya sampaikan? Haleluya. Ini Kisah Rasul sudah pasal 6, masih banyak lagi pasal. Di kebaktian pagi Injil Lukas sudah hampir selesai, saya tadi khotbahkan pasal 23 ayat 1 sampai 12. Nanti minggu depan saya bicara soal Pilatus. Ini khotbah kok soal Pilatus, bukan soal berkat ya. Bukan soal sukses ya, tapi Pilatus itu harus menjadi pelajaran bagi kita supaya tidak menolak Tuhan dengan mengkompromikan integritas. Saudara, Alkitab ini ditulis untuk dipelajari. Amin. Jangan sampai ada ayat favorit. Ini ayat favorit saya, enggak boleh. Semua ayat Alkitab itu favorit. Jangan hanya baca, aku sukanya Mazmur. Oh enggak, Kejadian sampai Wahyu harus dibaca. Dan saya ingin mengkhotbahkannya mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan mungkin sampai saya mati saya belum menyelesaikan separuhnya. Kitab Wahyu sudah selesai, beberapa tentang Musa sudah selesai. Mazmur garis besar saya sudah sampaikan, ya, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Filipi. Ini bukan curhat ya. Tapi ini gambaran supaya Bapak Ibu tahu kenapa para rasul tidak mau pelayanan doa dan firman-Nya diganggu dengan pelayanan meja. Kami tidak merasa puas melalaikan pelayanan doa dan firman. Itu prioritas kami. Itu panggilan kami. Nah, lalu yang melayani meja siapa? Nah, kita lihat di sana saudara. Dengan kebijaksanaan yang begitu luar biasa, para rasul mengusulkan satu solusi, sebuah keseimbangan dalam pelayanan. Bagaimana? Kumpulkanlah 7 orang untuk melakukan pelayanan itu. Para rasul mendelegasikan pekerjaan pelayanan meja itu kepada orang-orang untuk mendistribusikan distribusi pangan kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu. Dan di sini para rasul memastikan supaya pelayanan rohani tidak terabaikan dan pelayanan jasmani juga dapat dilakukan dengan baik. Amin. Ini bicara soal keseimbangan. Luar biasa para rasul, saudara. Ya, kadang jemaat menuntut pendetanya bisa melakukan semuanya. Enggak bisa, saudara. Soal tenaga, soal waktu juga. Makanya di gereja kita ada pengurus yang banyak. Ada yang mengurusi diakonia. Diakonia itu masih ada yang mengurusi masalah sekolah, masalah pendidikan, masalah sakit, masalah kematian. Ada yang mau mendaftar soal masalah kematian? Nah, tunggu dulu ya. Ada masalah-masalah yang lain. Tidak mungkin dihandle oleh seorang pendeta. Makanya Allah memanggil semua orang percaya untuk mau melayani Dia. Amin.
Amin. Para rasul mau memastikan supaya pelayanan firman berjalan dengan baik, pelayanan doa berjalan dengan baik, dan pelayanan jasmani juga berjalan dengan baik. Ini butuh kerjasama dari seluruh anggota jemaat, saudara. Respon dari para rasul menghadapi masalah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, saudara. Saat kita menghadapi tantangan, harus ada prioritas, saudara. Prioritas setiap anggota jemaat sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Prioritas seorang pendeta itu apa? Tetapi juga harus dapat mendelegasikan pekerjaan kepada anak-anak Tuhan yang diberikan karunia-karunia untuk pelayanan, dan memastikan bahwa pelayanan rohani dan pelayanan jasmani itu dapat berjalan bersama-sama. Ini yang namanya pelayanan holistik. Gereja itu tidak hanya menyentuh pelayanan rohani, tetapi juga menyentuh pelayanan jasmani. Amin, Bapak Ibu. Dan ini punya tugasnya masing-masing. Para rasul, pendeta, dia fokus dalam pelayanan doa dan firman. Maka jemaat dengan talenta, dengan karunia-Nya, dia melayani pelayanan jasmani, hal-hal yang sifatnya praktis, dan itu dilakukan dengan luar biasa, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Perhatikan bagaimana para rasul mendelegasikan, saudara, ini pelayanan meja ini kepada jemaat, saudara. Perhatikan, saudara, maka rasul-rasul ini melihat pentingnya keseimbangan antara pelayanan rohani dan pelayanan jasmani. Maka dia mengumpulkan jemaat dan berkata, pilihlah di antara kamu 7 orang yang terkenal baik, yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan roh hikmat untuk menunaikan tugas pelayanan itu. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar soal mendistribusikan makanan, bukan soal mendistribusikan kebutuhan pokok, tetapi lebih dari itu, ini bicara soal mempercayakan aspek kehidupan gereja yang sangat penting. Itu apa? Aspek kasih, aspek pelayanan yang akan memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang gengsi ya, aku ini orang terhormat, masa aku mau jadi pelayan diakonia sih, bagi-bagi sembako. Saudara, itu bukan hanya sekedar bagi-bagi sembako, tetapi adalah pelayanan kasih yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan menarik sekali, para rasul mengajak seluruh jemaat untuk menyeleksi siapa orang-orang yang cocok untuk melakukan pelayanan itu. Dan yang dipilih oleh jemaat tidak salah, orang-orang yang terkenal baik, orang-orang yang penuh Roh Kudus, yang penuh roh hikmat, yang memang memiliki kecakapan dalam melayani Tuhan, sehingga orang itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh gereja. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang bertumbuh dan berkembang kalau semua komponennya dapat menunaikan tugas pelayanannya dengan baik. Amin. Loh, amin Bapak Ibu. Kira-kira kalau saya mendelegasikan tugas, Bapak Ibu mau menerimanya? Halo? Mau? Bapak Ibu ini bukan audiens ya, Bapak Ibu adalah anggota tubuh Kristus. Kalau anggota tubuh Kristus harus berfungsi, saudara ya. Kalau audiens ya itu lain cerita, tapi Bapak Ibu adalah tubuh Kristus. Bukankah kita anggota satu antara yang lain, amin? Kalau ada delegasi siap. Ojo gak nang gereja maneh sok minggu ya. Takut diberi tugas sama apa pendeta. Wow. Lain ceritanya kalau gitu nanti. Mau mahkota itu? Amin. Saudara siap menerima delegasi. Kalau para pendeta nyanyinya seperti ini. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu. Loh kok senyumnya gitu? Haleluya.
Loh, ini firman Tuhan, ini bukan firman pendeta. Ini firman Tuhan, saudara bisa membaca sendiri di sana. Dan setelah orang-orang ini mau mengambil tanggung jawab, 7 orang ini tidak menolak, saudara ya. Bukan tugas yang ringan, ini jemaat ribuan, saudara. Yang kita baca, pertama khotbah di Pentakosta 3.000 orang. Khotbah Petrus yang kedua menjadi 5.000 orang. Khotbah Petrus yang ketiga, Lukas tidak mencatat lagi, tetapi tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah. Mungkin bisa saja 1.000, 2.000, sudah berapa itu? 7.000, 8.000 jemaat. Kemudian setelah masalah ini, ada tambahan lagi jemaat Tuhan. Ini jemaat yang bukan 100, 200, 300, 400. Ini jemaat ribuan yang layani 7 orang dan mereka mau bersedia, itu luar biasa. Bukan karena apa, tapi karena mereka mengenali fungsinya di dalam gereja. Amin. Kalau Bapak Ibu mengaku diri tubuh Kristus, Bapak Ibu mengaku diri bagian dari anggota-anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu harus punya fungsi. Dan Bapak Ibu harusnya mau menerima tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Ini bukan kehendak manusia, tetapi ini kehendak Allah yang telah mempersatukan kita untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ya, seringkali kalau jemaat diberi tugas itu tidak mengucap syukur, tapi jok saya tante, buk saya om, apa buk saya itu? Jangan saya. Tidakkah kita ingin mengambil bagian dalam kemajuan pekerjaan Tuhan? Tentunya kita mau. Amin. Tuhan akan sangat senang, bahkan mengupahi kita dengan mahkota kekal kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Dan orang-orang yang melayani ini, 7 orang ini ditahbiskan, saudara. Maka para rasul menumpangkan tangan di atas mereka. Ini mewakili prinsip yang sangat penting. Orang-orang ini dikhususkan untuk pelayanan tertentu, untuk pelayanan meja. Saudara, setiap orang itu paling tidak punya satu karunia dari Tuhan untuk melayani. Setiap orang itu punya tugas khusus. Dan mari kita mau menjalankan tugas khusus ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Penumpangan tangan oleh para rasul menunjukkan pemberian wewenang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Satu bentuk dukungan supaya kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Penumpangan tangan bicara soal doa dan berkat. Penegasan kepada seluruh jemaat bahwa orang-orang itu telah ditetapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan-Nya. Seandainya 7 orang ini menolak, kita tidak tahu ceritanya pasti lain. Tetapi puji Tuhan 7 orang ini menerima dan mereka bekerja dengan luar biasa. Dan hasilnya sangat dahsyat, saudara. Coba kita baca bersama-sama lagi ayat yang ke-7, saudara. Hasilnya sangat dahsyat. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, ketika seluruh komponen gereja menjalankan fungsinya dengan baik, para pemimpin segera menghandle masalah, memprioritaskan pelayanannya, membangun keseimbangan antara pelayanan rohani dan yang jasmani, mulai mendelegasikan tugas pelayanan-pelayanan yang dapat didelegasikan, dan jemaat mau menerimanya, jemaat mau melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, maka firman Allah makin tersebar. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bahkan dalam golongan imam-imam pun percaya kepada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu ingin menjadi berkat. Amin. Ya, kalau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ada yang nggak bisa nyanyi ini? Yang nggak bisa boleh angkat tangan. Oh, semua bisa ya. Puji Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mau jadi berkat sungguh? Terima delegasi, sudah.
ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Seorang pendeta besar sekalipun, bukan besar badan seperti saya, saudara ya, maksudnya yang jemaatnya mungkin ribuan, tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan seluruh jemaat untuk ikut terlibat melayani Tuhan. Dikhususkan dalam pelayanan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, didoakan, diberkati, diberi wewenang, didorong, didampingi, diberdayakan, supaya pekerjaan Tuhan menjadi terus berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihat saudara, hasil dari para rasul memprioritaskan pelayanannya dan menyeimbangkan hal-hal yang rohani dengan yang jasmani, dengan mendelegasikan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, persatuan dipulihkan. Tidak terjadi perpecahan lagi. Yang dulunya terjadi persungutan, terancam pecah belah, tetapi mereka bersatu kembali. Terjadi pelayanan yang adil. Karena apa? Karena jemaat mau terlibat melayani Tuhan. Dan hasilnya sangat luar biasa. Persatuan ditegakkan dan Injil dimuliakan pada waktu itu. Tidak hanya itu saudara, pertumbuhan jumlah jemaat. Gereja terus berkembang dengan pesat. Ya, kita membaca tadi bahwa jumlah murid berkembang terus. Sebuah bukti bahwa gereja telah dapat mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Dan terus bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian ada apa lagi? Ada pertumbuhan rohani yang sangat hebat saudara. Tidak hanya soal perkara-perkara jasmani, tetapi iman mereka, kasih mereka, pelayanan mereka sungguh-sungguh mendatangkan berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, Injil dapat diberitakan dengan begitu luar biasa. Ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, ini panggilan Allah bagi kita semua. Adalah panggilan untuk melayani Tuhan saudara. Panggilan untuk melayani gerejanya. Supaya apa? Supaya gereja terus bertumbuh. Gereja terus berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bergandeng tangan. Bukan karena alasan yang, tetapi karena alasan Tuhan dan pekerjaannya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau melayani Dia, mari kita mau mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Lalu apa aplikasinya secara pribadi? Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk merenungkan ini. Mulai lihat ke dalam diri masing-masing. Kira-kira karunia rohani apa yang Tuhan anugerahkan saya untuk saya lakukan di gerejanya? Apa yang saya dapat kerjakan di gereja ini? Untuk melayani seorang akan yang lain, untuk mempromosikan kesatuan gereja. Apa yang dapat saya kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja ini? Ini panggilan Tuhan atas kita. Kita harus benar-benar mau bersatu dengan semua anggota jemaat. Saudara, biasanya problem gereja yang cukup banyak jemaat itu sudah tidak kenal kiri kanan. Ya, apalagi dengan keragaman budaya ya, saya bersyukur bahwa di gereja ini beragam sekali saudara ya. Hampir semua suku ini ada di sini dari barat sampai ke timur. Dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada yang saya pikir kalau kita mau foto bersama tidak ada yang sama saudara. Unik. Ya, eklesia seleraku. Bukan ya. Indomie. Tapi seringkali kadang juga bagi orang-orang tertentu itu ada yang terganggu dengan budaya lain. Tapi panggilan kita secara pribadi, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan sesama tubuh Kristus yang tidak sebudaya. Bagaimana saya menjalin persekutuan dengan mereka. Berkontribusi dalam persatuan. Saudara, jangan sampai kita ini tidak bisa membaur ya.
Yang namanya gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang saya luar biasanya saudara ya, para rasul pada akhirnya menyeimbangkan pelayanan untuk semua anggota jemaat. Semua dilayani dengan sama rata. Ya. Dan mari kita menerima seorang akan yang lain dengan tidak memperhitungkan budaya, bahasa, dan sukunya. Amin. Tapi pandang mereka sebagai saudara seiman, sebagai anggota tubuh Kristus. Saling menyapa, memperlakukan dengan baik, dan pada akhirnya bisa bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan supaya namanya dimasyurkan. Apakah saya adalah hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Ini yang perlu ditanyakan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Apakah kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam persekutuan kita, gereja Tuhan? Posisikan diri untuk melihat siapa yang bisa saya layani, siapa yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya tolong. Mungkin ada pergumulan, siapa yang akan saya doakan. Mari kita mau memikul tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Dan mari kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Karena itulah yang penting bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tuhan mau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan supaya gereja bertumbuh. Dan gereja akan bertumbuh dapat menghadapi semua tantangan, hambatan yang dialaminya kalau seluruh komponen gereja, mulai dari pemimpinnya, seluruh jemaat itu mau mengambil bagian pelayanan sesuai dengan karunia-karunia rohaninya masing-masing. Gereja akan bertumbuh kalau pelayanan rohani dan jasmani itu berjalan seimbang. Mau melihat gereja Tuhan bertumbuh? Amin. Mari saudara mulai kita introspeksi diri Tuhan. Mana karuniaku? Di mana aku akan Engkau pakai? Dan beri dirimu untuk melayani Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdiri.